Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivators. Rekan-rekan orang tua murid di seluruh Indonesia, pada hari ini di penghujung bulan Maret 2020, saya bersama ribuan guru-guru dan pegawai masih menjalankan tugas rutin kantor secara jarak jauh, yaitu program WFH. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, saya share kepada orang tua murid dimanapun Anda berada. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas dedikasi ibu bapak semuanya dalam mendampingi Ananda di rumah. Yang kedua, saya doakan semoga ibu bapak beserta seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa bahagia di rumah masing-masing. Dan yang ketiga, tetap sabar sampai kondisi wabah ini diizinkan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segera berakhir. Kita tetap stay di rumah dan juga bisa membantu proses pembelajaran Ananda di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang ingin saya share. Hampir 2 minggu, bahkan lebih, ini masuk minggu ketiga, pekan ketiga, khusus di DKI dan juga mungkin daerah lain, kita sudah melaksanakan work from home untuk para pegawai dan guru, dan juga learning from home untuk murid. Pada saat diinformasikan bahwa pembelajaran di rumah dilaksanakan serentak, maka ada sedikit kegalauan dan kebingungan bagi orang tua. Pertama, disebabkan karena kita belum pernah melakukan hal ini, belum punya pengalaman tentang ini, sehingga karena datangnya mendadak maka kita tidak siap. Banyak orang tua murid merasa terganggu, galau, panik, bahkan karena tidak terbiasa menjadi guru bagi Ananda di rumah. Sebagian besar dari kita rutin sebagai pendamping, mengantarkan saja. Pagi mengantarkan, pulang menjemput, kita siapkan makanannya, kita berikan uang sakunya, selesai rutinitas itu. Kita tidak pernah masuk ke ranah apa yang sedang dikerjakan oleh anak dan apa yang terjadi di sekolah. Ada gap di sini ibu bapak, ada gap informasi, gap target. Inilah yang menyebabkan mengapa banyak orang tua murid yang galau, yang panik, yang bingung terkait dengan program ini. Nah, oleh sebab itu selama beberapa minggu ini banyak masukan yang sampai ke saya juga teman-teman yang lain, bahwa banyak orang tua yang bingung, panik, dan mungkin juga stres, marah-marah. Malah ada testimoni dari murid-murid, sepertinya lebih enak di sekolah daripada di rumah. Itu ya karena murid merasakan, Ananda merasakan bahwa sosok orang tua itu tidak sama dengan gurunya. Nah, jangan disalahkan murid dalam hal ini. Sekali lagi, jangan disalahkan murid atau anak kita. Anak kita butuh orang dewasa yang mendampingi tugas belajarnya, mengarahkan, ketemu dengan teman, ada komunikasi tatap muka, dan ini tidak terjadi. Ada sesuatu yang hilang pada murid sehingga dia harus di rumah, yang selama ini tidak pernah kolaborasi dengan anak, dengan teman, dengan kakaknya, sekarang harus ngumpul satu tempat di masa waktu yang menurut saya juga cukup panjang. Ditambah lagi bahwa orang tua murid tidak tahu apa yang terjadi di sekolah, target kurikulumnya seperti apa, mata pelajarannya mungkin kita tahu, kita sama dengan milik kita dulu, begitu ya. Tapi kita tidak pernah masuk apa yang ada di dalam buku-buku pelajaran itu, apa yang ada di kurikulum dan targetnya apa. Maka ketika sekolah memberikan informasi tentang learn from home, pembelajaran jarak jauh, maka orang tua kaget. Apalagi ditambah tugas-tugas, dan tugas-tugasnya itu yang terkait dengan materi konten kompetensi mata pelajaran. Orang tua yang panik, yang bingung, harus membaca buku lagi, dan bukunya mana juga belum pernah tahu. Kemudian mau nggak mau harus ikut membaca dan meresum. Nah, ini yang membuat orang tua bertambah panik lagi. Yang kedua adalah jika punya lebih dari 2 atau 3 anak atau lebih berbeda jenjang, maka stresnya itu numpuk gitu ya. Harus ngurusi TK, SD, SMP, SMA, apalagi sekolahnya berbeda begitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada satu resep yang menarik
pada saat kondisi seperti ini ibu bapak nggak usah panik. Pertama adalah santai saja bahwa apa yang bapak ibu rasakan ini dirasakan oleh seluruh orang tua di Indonesia yang mengalami hal yang sama. Maka jangan panik dan stres sendiri, bagi-bagilah itu. Jadi itu menenangkan pikiran. Yang kedua adalah santai saja bahwa kita bukan menghandle tugas guru, kita hanya diminta mendampingi saja selama beberapa di rumah. Nah, tugas seorang pendamping mau tidak mau tahu yang didampingi dan tahu target materi yang akan dicapai. Nah, yang paling utama adalah pegang betul jadwal dari sekolah, kemudian care kepada anak, ingatkan, siapkan fasilitasnya. Nah, karena di rumah ya sedikit banyak berilah kejutan-kejutan dengan kesenangan anak itu, misalnya makanan favoritnya apa, kemudian mungkin kolaborasi membuat proyek bersama gitu, papa mama bisa gabung bantu masak dan segala macam. Orang tua itu berdua bisa kolaborasi menyiapkan kesukaan anak. Nah, paling tugas ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama karena lebih fleksibel karena online ya, dan mungkin sedikit cost lah untuk menyiapkan jaringan ya, mungkin wifi dan sejenisnya. Nah, jika ini terjadi maka Bapak Ibu tidak usah panik, berbagi saja bahwa sampaikan untuk khusus konten yang terkait dengan kurikulum biarkan anak sendiri. Orang tua menyiapkan tuh saja, kalau nggak bisa maka jangan dihandle ya, nanti takut salah, apalagi kita nggak pede. Ajak aja anak untuk mencari informasi di internet. Nah, tunjukkan cara mencarinya itu sudah cukup. Kemudian batasi diri, jangan sampai mengerjakan tugas murid dikerjakan orang tua dan orang tua juga mengirim ke gurunya, sehingga kerjaan adalah kerjaan orang tua bukan kerjaan murid. Jangan, ini jalan pintas yang menurut saya kurang bagus. Dan yang terakhir adalah ada satu hal yang tidak bisa kami lakukan sebagai guru, sebagai pendidik pengajar, yaitu tentang penanaman akhlak budi pekerti dan nilai. Maka titip selama LFH, titip pembiasaan berdoa, makan dengan duduk, adab, kemudian sopan santun, kemudian kebiasaan bagus membaca Quran, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya sosial yang selama ini dilakukan di sekolah itu tetap dijaga di rumah. Itu saja, sehingga nanti Bapak Ibu laporkan saja bahwa di sekolah sudah dilaksanakan, di rumah tinggal dilanjutkan. Maka kuncinya adalah Bapak Ibu, minggu-minggu ini menjadi momen terbaik untuk Ibu Bapak menjadi figur terbaik buat Ananda. Demikian dari saya, salam sukses, salam motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.